Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, kalian cantik-cantiknya. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Cantik-cantik, tapi ketikannya kacau ora? Ketikan SAP. Ketikan SAP-nya kacau nggak? Enggak, ya. Oke, berarti besok kalau merasa revisinya banyak, waktu dandanya, waktu buat mempercantik dirinya dikurangi. Gue latihan ngetik. Ya, orang wajah tok sing ayu, tapi juga ketikanya juga rapi. Oke, guys. Oke, Bu. Terus mohon maaf mendadak tadi pagi Putri WA Sapa gitu ya untuk menghafalkan karena penting ya menghafalkan terkait dengan tingkatan pengetahuan dan ABCD, iya kan? Karena itu dasar untuk membuat satuan acara pendidikan atau penyuluhan. Mau siapa dulu yang sudah hafal tingkatan pengetahuan? Yuliana Dewi. Belum, Bu. Yulia ya. Apa? Tingkatan Yulia tuh satu ruangan dengan siapa? Satu apa di kos-kosan apa di mana? Di kos-kosan. Kos. Sama siapa Yulia? Dengan sama sekar, Bu. Oh, oke. Yuk, silakan mau siapa dulu? Tingkatan Yang tingkatan pengetahuan loh. Ada tahu, ada paham. Yang tadi gambarnya tuh gambar tangga, kayak tangga. Oh iya. Ya, silakan. Tingkatan knowledge pengetahuan satu mengingat, menghafal, dua Dua, paham ya. Iya kan? Terus tiga, aplikasi atau penerapan. Aplikasi penerapan menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Analisis memecahkan konsep menjadi bagian-bagian. Terus menghubungkan mencari hubungan antar bagian-bagian. Sintesis menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Evaluasi membandingkan ide-ide, nilai-nilai, ide-ide, metode dengan standar. Itu kan masih baca. Putri pengen disebutkan aja, tapi nggak usah dijelaskan, tapi apal. Apa? Disebutkan saja, nggak usah dijelaskan, tapi apal tanpa membaca. Knowledge, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sip, ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, lanjut Sulfa. Iya, Bu. Apa aja? Yang tadi. Yang kemarin ya kena. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Sip, Wahyu. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, analisis, Kebalik, analisis evaluasi. baru sintesis. Oh, analisis, sintesis, evaluasi. Ulangi. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, evaluasi. No. Analisis, sintesis, evaluasi. Ulangi. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Sip. Fania. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sip. Suryani. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sip. Tika. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Oke, Sekar. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, evaluasi. Ulangi. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Ya, Yuliana Dewi. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Ya, Zahida. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sip. Mudeng ya. Sekarang ABCD satu-satu. Yulia, ABCD kepanjangannya apa? D-nya apa? D-nya apa? Degree, derajat ya. Zulfa, ABCD. A. Audience. B. Behavior. C. Condition. D. Degree. Oke, Wahyu Gusmiarti. Audien, behavior, kondisi, degree. Sip, Fania. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Oke, Zaida. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Oke, Yuliana Dewi. Audience, behavior, condition, degree. Oke, Suryani. Audien, behavior, condition, degree. Tika Mutia. Audience, behavior, condition, degrees. Sekar. Audience, behavior, condition, degree. Ya, itu kan bahasa Inggris ya, Sekar. Bahasa Indonesianya apa? Senyum. Dijawab. Audiens apa? Peserta. Peserta penyuluhannya siapa? Terus behavior itu perilaku apa yang kamu harapkan? Iya kan? Kayak misal saya mau ngomong ke suami saya tentang perilaku suami saya yang misalnya naruh handuk sembarangan. Berarti audiensnya ya suami saya. Ya nggak sih? Behaviornya ketika saya selesai ngomong, harapan saya berarti perilaku suami saya tidak naruh handuk habis mandi sembarangan lagi. Mudah nggak? Itu adalah behavior. Perilaku apa yang kalian inginkan? Ya. Terus C, condition. Condition itu berarti setelah apa? Biar suami saya nggak naruh handuk sembarangan lagi. Oh, setelah diomongi selama 1 jam, diceramai 1 jam sama Putri misalnya.
Itu adalah kondisi. Jadi kondisi ini adalah syarat agar perilakunya tercapai. Degree-nya, derajatnya, menaruh handuk dengan benar di tempatnya. Dengan benar ini adalah degree. Terus tadi yang kalian hafalkan pertama, tingkatan pengetahuan. Yang pertama adalah tahu, hafal tok. Ya. Jadi ketika tadi saya nanya satu persatu, ya saya pengen pengetahuan kalian baru di tingkat 1, hanya hafal. Terus yang kedua adalah paham. Nah, untuk melalui paham itu bisa dengan menghafalkan 30 kali. Mudah nggak sih? Bisa dipahami ya? Kayak Fania biar paham harus menghafalkan berapa kali? Atau 1 kali udah langsung paham? Fania, sinyalnya apa ya? Coba Yulia untuk hafal untuk jadi paham itu harus menghafalkan berapa kali, Yul? Banyak. Berapa kali? Ya, 3 kali, 4 kali. 3 kali, 4 kali. Mudah ya? Jadi untuk menjadi paham itu butuh menghafalkan 3 kali. Kayak hari ini kalian baru hafalan sekali. Mudah ya? Untuk bisa mencapai tingkat paham, harus 4 kali. Jadi yang disebut paham adalah bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Terus tingkatan pengetahuan selanjutnya adalah apa? Aplikasi, diterapkan. Ini untuk skill misalnya. Terus selanjutnya adalah analisis. Analisis itu berarti tingkat pengetahuan audiens atau tingkat pengetahuan kalian adalah sudah bisa menjawab kenapa. Nah, sintesis dia sudah bisa menggabungkan berbagai macam teori, menggabungkan teori. Jadi kalau analisis memecah, kalau sintesis menggabungkan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu akhirnya dia tahu teori mana yang yang bagus, teori mana yang kurang mendukung misalnya. Dan yang terakhir sebenarnya ada satu lagi adalah kreatif. Dia mampu menciptakan ilmu sendiri atau pengetahuan sendiri. Nah, kalian ketika membuat SAP, membayangkan audiensnya mau disampai tingkat mana? Apakah tingkat tahu ataupun tingkat paham? Ketika saya pengen ngajar kalian biar paham, otomatis tadi saya nanya ke Zulfa itu bisa sampai 4 kali. Saya nanya Yulia bisa sampai 4 kali. Mudah nggak sampai sini? Bisa dipahami ya? Jadi behavior itu yang tadi, yang tingkatan pengetahuan. Kalian pengen pasien berubah di mananya, di kognitifnya, pengetahuan, atau afektifnya, perasaan, atau P-nya adalah perilakunya. Agar pasien bisa nyuntik sendiri, misalnya. Ketika pasien DM, dia harus bisa suntik insulin sendiri. Saya pengen ngajari biar dia bisa nyuntik sendiri. Bisa nyuntik sendiri adalah behavior. Mudah ya? Oke, selanjutnya saya akan share screen SAP yang sudah kalian buat, tapi perwakilan ya, beberapa saja. Punyanya misalnya Fania. Oke. Kita lihat satu persatu dari pengetikan di sini. Ini nanti pengetikannya kan mau KTI ya, bentar lagi ya, otomatis harus dilatih dari semester 1 dan ini termasuk latihan juga oleh dosen Tri Sumarni. Ini kan nama orang, kalau bisa jangan dipisah ya. Jadi dosennya bisa dikebawahkan, ya. Terus kalian masih tahu nggak, masih ingat nggak kata-kata dige dia sebagai awalan atau kata sambung. Jadi misalnya kalau di atau ke dia menunjukkan tempat di bawah, di atas itu di spasi. Tapi kalau ini susun itu nggak menunjukkan tempat kan, berarti digabung. Mudah nggak sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya. Nih, harusnya kayak gini. Terus ini tadi diampu oleh, nah ini enter. Gitu ya. Terus Fakultas Kesehatan, ilmunya Del. Mudah? Terus ini kan Universitas Harapan Bangsa harusnya dinaikin ke atas ya. Nah, mudah ya? Oke, terus lanjut ke bawah. Di sini oke, sudah ada latar belakang. Oke, kita nggak baca. Tujuan umum. Nah, ini tujuan umum ini yang tadi harus ada ABCD. Diulangi coba ABCD, Zulfa apa saja? Audience, behavior, condition, dan degree.
Oke. Sekarang audiensnya siapa di sini, Fania? Fania udah bergabung lagi belum ya? Udah, Bu. Oke. Fania, audiensnya di sini siapakah? Anggota keluarga. Anggota keluarga. Ini ya, keluarga pasien. Ya. Ini adalah audiens. Mudah nggak? B, behavior. Behavior itu perilaku apa atau apa yang pengen ada perubahan, apa behaviornya? Menjadi paham mengenai berbagai macam-macam jenis program KB. Oke. Memilih, ya nggak? Iya, iya. Memilih program KB, ya. Oke, mampu memahami. Di teori yang tadi Putri share, kotakan, dan itu sebenarnya sudah ada di skala saya. Mampu memahami ini bisa diukur nggak? Saya tahu bahwa Fania paham atau enggak dengan perkataan saya bisa diukur enggak? Misalnya gini, saya nanya ke mahasiswa ketika habis ngajar, mudah nggak sih, paham nggak sih? Terus mahasiswa paham. Terus kata-kata paham tadi bisa diukur nggak? Saya tahunya mahasiswa saya mudeng dari mana? Ketika mahasiswa bisa menyebutkan kembali perkataan saya. Iya nggak sih? Dong nggak? Sehingga kata paham ini nggak bisa diukur, jadi diganti apa? Mampu menjelaskan kembali. Mudah nggak? Menjelaskan kembali tentang. Nah, kalau si audiensmu besok bisa menjelaskan kembali, ya berarti kamu sudah mencapai behavior. Si audiens bisa mencapai behavior dan tujuanmu tercapai. Mudah nggak, Fania dan yang lain? Dong. Jadi jangan pakai kata-kata paham, tapi pakai kata-kata yang bisa diukur. Dong ya. Terus lanjut A, B. C-nya apa, Fania? Condition. Condition. Condition di sini apa? Nggak ada. Nggak ada. Ada ini. Setelah diberikan penyuluhan selama 45 menit. Ini adalah condition. Condition itu syarat agar behavior tercapai. Yaitu kondisinya ya diberikan penyuluhan selama 45 menit. Mudah ya? D, degree. Degree-nya ini adalah yang tepat atau dengan tepat. Memilih problem dengan tepat. Mudah sampai sini cara membuat tujuan umum. Saya sampling baca 4 SAP yang paling mendekati betul punya Fania. Saya belum cek yang lain. Sehingga saya tetap nggak akan membaca. Saya membacanya adalah revisi. Dong nggak? Revisi SAP dari kalian. Silakan nanti dikirimkan via WA ke saya. Jangan via WA, upload lagi di skala saya. Nanti settingannya saya ubah. Dong, sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, tujuan khusus sama. Tujuan khusus juga harus ada A, B, C, D. Tinggal kopas saja kalimatnya di sini. Cuma, ini ya. Nah, ini tentangnya kita ganti ini berbagai macam jenis KB. Mudah nggak sih? Per satu-satu. Terus habis itu memahami perbedaan program KB, bisa menjelaskan kembali tentang apa sih ini? Mudah nggak kayak gini? Tinggal di koma-koma aja. Bisa dipahami? Bisa. Ya, terus ini menentukan program KB dengan tepat. Ya, oke. Dengan tepat. Sip. Bisa ya? Ini kita del. Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut. Pada saat pemateri ini saya setuju banget ada apersepsi. Apersepsi itu artinya kalian udah pernah dengar belum sih tentang KB gitu. Itu adalah apersepsi. Nah, ini silakan dirapikan Fania. Contoh ini kan numbering ya, tinggal kayak gini Fania. Nah, mudah ya? Terus dirapikan.
Poin pakai numbering, dirapikan ya. Putri mau ngedit. Nah, ketika di sini ada 4, berarti pesertanya juga harus ada 4. Saya setuju dengan ini. Berarti ini udah betul. Mudeng ya. Terus selanjutnya adalah ketika di sini ada 3, di sini juga ada 3. Artinya ketika saya ngapain, berarti audiensnya ikut ngapain. Bisa dipahami ya? Oke, kita close punyanya siapa ini? Fania. Terus Fania, halo? Nggak boleh ada simbol kayak gini ya, Fania. Simbol-simbol nih, buletan numbering itu nggak boleh. Jadi harus berupa, kalau nggak huruf ya, angka. Ya, kalau habis A kan 1, habis 1 A kecil, habis A kecil 1 kurung gitu-gitu ya. Jadi nggak boleh, silakan ini nanti simbolnya diganti. Terus kita lihat lagi punya misalnya punya siapa ini? Personal hygiene. Punya siapa ya, guys? Punya siapa nih? Punya saya, Bu. Sayida. Sayida. Ya. Sayida coveren di Langka ya, kasih cover. Terus habis itu ini kelihatan banget kopasnya. Karena apa? Karena hurufnya, warna hurufnya beda antara ini dengan ini. Ini kan hitam, ini abu-abu. Ya nggak sih? Terus pengetikan Sayida rata kanan kiri ya. Spasi ini saya ajari cara mengatur spasi. Spasi kan beda-beda nih antara jarak sini sama sini. Cara mengatur spasi misalnya, mau 1,5, 1,5 terus line spacing option misalnya ya. Ini 0 PT, 8 PT. Lah harusnya 0 PT juga 0 PT bawahnya. Nah, oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti jaraknya sama semua. Ini juga kelihatan kopasnya karena warnanya abu-abu dan harusnya tadi ada apersepsi. Mudeng ya? Harusnya ada apersepsi seperti punya Fania tadi. Terus ini hurufnya isi nyampur-nyampur Sayida ya. Ana sing Times New Roman, ana sing Calibri. Harusnya kan sama semua Times New Roman. Ya. Terus pengetikan dirapikan ya. Contoh, kalau dia udah pakai numbering kayak gini ya, bawahnya dilurusin. Nah, mudah nggak kayak gini? Nah, terus A, citra tubuh. Jadi A-nya itu harusnya masuk menjorok kayak gini, otomatis yang ini juga lurus dengan yang kata-kata citra tubuh. Nah kayak gini. Dong nggak? Kalau mau spasi tinggal tambah tab. Sampai sini ada pertanyaan, Sayida? Jadi ngetiknya rapi gitu loh, cantik, bukan hanya Sayida ada yang wajahnya cantik ya, tapi ketikanya juga cantik. Jadi ngasih pembimbingnya orang emosi. Ya, oke. Terus selanjutnya lagi kita lihat punya siapa? Sulfa ya. Sulfa juga silakan terbacakan ya. Silakan covernya belum ada. Terus tujuan umumnya ABCD-nya nggak terlihat. Mudah ya ABCD ya, dibuat seperti punya Fania tadi. Tujuan khusus juga ABCD. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa di sini ada ABCDE, ya sama di sini. Di sini juga respon peserta per satu-satu. A, setelah saya ngomong salam, berarti pesertanya menjawab salam. Memperkenalkan diri, berarti si audiens berarti mendengarkan. Menjelaskan tujuan, ya berarti C, mendengarkan. Menyebutkan materi yang akan diberikan berarti mendengarkan. Mudah ya? Jadi ketika di sini ada 5, di sini juga harus ada 5. Terus tinggal apersepsi ya yang di sini ya. Terus habis itu, ini punya siapa ya tadi, Sulfa ya? Iya, Bu. Punya Sulfa itu si responden sampai apa? Sampai dia bisa melakukan atau hanya dia mampu menjelaskan kembali. Langkah-langkah sadari ini harus ditentukan sama Sulfa. Bu, saya hanya baru sampai audiens bisa menjelaskan kembali, boleh nggak? Ya boleh. Nanti ada penyuluhan lagi tentang
yang sampai audiens bisa melakukan cara sadari gitu ya. Karena misalnya pertama langsung bisa sadari, bisa saja, tapi waktunya harus banyak ya. Terus ini juga sama ya, nih lihat warna hurufnya antara yang ini dengan yang ini, beda kan? Jadi kelihatan ini kopasnya. Terus ini sama yang kayak yang tadi bahwa tidak boleh ada bullet and numbering. Nah, kalau sudah B, di sini berarti harusnya 1. Nah, baru nanti di sini adalah A kecil. Mudeng ya, Sulfa? Nggak boleh ada bulat-bulat kayak gini. Terus ini numbering. Kalau sudah C, berarti di sini apa? 1. Angka 1, 2, 3. Gitu ya. Terus ini juga numberingnya. Kalau sudah 2, nggak mungkin di sini 1. Kan harusnya huruf yang di sini. Gitu ya. Ya, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi misalnya F ini 1, berarti ini harusnya A kecil. Seperti itu. Ya, tinggal 4 menit. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Belum ada ya. Berarti revisinya maksimal kapan? Untuk revisi SAP dan diupload lagi ke Skalsa? Besok? Besok bisa, Bu. Besok ya, jam berapa? Jam 11 siang ya? Iya. Oke? Ya, oke. Ya, sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Yang cantik, nggak kayak ketikannya. Oke, Ibu Tri aba-aba ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh bergaya, guys. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Waktu udah habis ya, karena ini Zoom pribadi hanya 40 menit. Sehat selalu. Yang sudah di kosan tetap nggak boleh, kalau nggak perlu banget ya jangan keluar. Ya, semakin banyak pasien-pasien OTG tanpa gejala, sehingga ya biar berhenti ya memang kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Teman saya bilang gini, kalimatnya bagus sih, kalau memang nggak mau mematuhi protokol kesehatan, ya udah di rumah aja tanpa protokol kesehatan. Jadi nggak usah keluar-keluar protokol kesehatan, ya mending di rumah aja tapi tanpa protokol kesehatan. Gitu ya. Berarti ini yang nggak hadir siapa? Tusa? Tusa, ya. Tusa doang? Sama Yusi. Sama? Yusi. Kenapa ya? Yusi. Kenapa? Kurang tahu. Oke, poin Bu Tri mah hanya melihat revisi SAP ya. Yang saya nilai nantinya adalah revisi SAP. Jadi nanti minta tolong disampaikan. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Amin. Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.